Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, Pesta Santo Laurentius, seorang diakon sekaligus martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 12, ayat 24 sampai dengan ayat 26. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri. Hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah dari pengorbanannya. Yesus mengerti kalau dia tidak mati dalam pengorbanan, maka tidak ada kehidupan kekal tersedia bagi umat manusia yang percaya kepada namanya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah yang tadi kita dengar bersama. Yang dimaksud biji gandum dalam ayat ini adalah dirinya sendiri. Oleh karena korban Kristus di salib inilah kita dibawa kembali ke dalam rancangannya yang semula menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Bapa di sorga dan memperoleh kembali kemuliaan dari Bapa yang pernah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan kemuliaannya lewat kematian yang segera disusul dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Ia adalah Mesias, sang penyelamat yang mati sekaligus hidup. Karya adikodrati yang ditempuhnya menjadi jalan pengampunan dosa bagi umat manusia dan dunia ini. Melalui peristiwa itulah keadilan dan kasih Allah dinyatakan serentak. Allah tidak membatalkan penghukuman atas dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, tetapi penghukuman itu ditanggungkan pada Tuhan Yesus, agar setiap orang yang beriman kepadanya memperoleh keselamatan dan kesempatan menjalani hidup baru. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan yang diperoleh melalui penghinaan yang diterima oleh Kristus telah dinyatakan di sini. Melalui penjelmaannya menjadi seorang manusia, ia jatuh ke tanah, kemudian tampak terkubur hidup-hidup di dalam bumi ini, sehingga kemuliaannya menjadi begitu terhalang. Bukan hanya itu, dia juga mati. Benih yang kekal ini harus tunduk terhadap hukum kematian. Dia terbaring dalam kubur seperti sebuah benih yang terkubur di dalam tanah. Namun, sebagaimana benih itu kemudian muncul lagi dalam keadaan hijau, segar, berkembang, dan tumbuh pesat, begitu pula seorang Kristus yang mati mengumpulkan kepadanya ribuan orang-orang Kristen yang hidup, dan ia pun menjadi akar mereka. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, keselamatan jiwa-jiwa dari mulai saat itu sampai akhir zaman nanti berutang pada kematian benih gandum ini. Dengan demikian, Bapa dan Anak dipermuliakan, gereja bertumbuh, dan kesatuan tubuh rohani terpelihara, dan pada akhirnya nanti akan disempurnakan.
Lalu saat waktu sudah berhenti, setelah berhasil membawa banyak putra ke dalam kemuliaan melalui kematiannya dan disempurnakan melalui penderitaannya, sang pemimpin keselamatan kita itu pun akan diagung-agungkan untuk selamanya melalui puji-pujian dari para orang kudus dan malaikat yang memujanya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Image atau gambaran tentang biji gandum tentunya berlaku untuk Santo Laurentius, seorang diakon gereja awal yang dibunuh sebagai martir Kristus pada masa pengejaran Kaisar Valerian pada tahun 258 Masehi. Memang ayat ini berlaku untuk para martir, namun tidak kurang berlakunya bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, catatan-catatan tradisi abad keempat menceritakan tentang tanggapan berani dari Santo Laurentius terhadap permintaan antek-antek Valerian untuk memberikan harta kekayaan gereja. Keesokan harinya, Laurentius muncul dengan banyak sekali orang miskin dan cacat dari kota Roma, semua yang dilayani oleh diakon Laurentius. Di hadapan para pejabat kekaisaran, Laurentius menyatakan, inilah harta kekayaan gereja. Untuk keberanian atau kekurangajaran ini, Laurentius dibakar hidup-hidup. Jika darah para martir merupakan benih bagi gereja, di mana tempat kita sekarang? Tidak terlalu banyak dari kita akan dipanggil olehnya untuk menumpahkan darah sebagai martir Kristus. Dengan demikian, bagaimana kita dapat membantu gereja untuk berakar dan bertumbuh? Jawabannya, dengan sukarela merangkul kemartiran kecil-kecilan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, apabila kita memilih untuk menyangkal atau mengesampingkan diri kita sendiri untuk menolong orang-orang lain, atau ketika kita memutuskan untuk berdiri tegak demi Injil Yesus Kristus, maka kita pun dapat dikatakan bergabung dengan para martir seperti Laurentius pada waktu kita ikut ambil bagian dalam korban Yesus bagi dunia. Kita sungguh dapat berbuah bagi kerajaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku agar mau dan mampu untuk memilih mengikuti Engkau dengan sepenuh hidupku. Aku ingin mengosongkan diriku sendiri agar dengan demikian aku dapat melayani orang-orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.